Kita lanjutkan dialog di studio. Saya masih bersama Mas Roy Suryo, tersangka kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Panjang Mas keterangannya Mas. Iya. Dan Pak Jamada Girsang, kuasa hukum dari Bang Rismon Sianipar. Menyambung pertanyaan saya sebelum jeda tadi. Apa yang terjadi tanggal 21 April? Mbak, faktanya 21 April kami ke Kejaksaan Tinggi DKI ya yang di Kuningan. Dan di situ kuasa hukum kami berkomunikasi langsung. Ini dalam rangka dipanggil atau ada inisiatif untuk hadir? Memang ada pertemuan untuk hadir, dan kemudian setelah itu kita juga ke Kejaksaan Agung. Memang audiensi di hari itu juga? Enggak, lain. Tanggal 24 kalau nggak salah ya. Karena saya nggak ikut ya gitu, karena itu khusus soal hukum. Saya kan tidak pada tempatnya kalau saya ikut. Intinya apa? Perhatiannya sudah sampai kepada wakil Jaksa Agung. Jampidum malah kemudian yang datang langsung. Kalau waktu di Kejaksaan Tinggi itu semua jaksa penelitinya 7 orang itu ada. Jadi artinya mereka sendiri juga bertanyakan, mana ini? Kami belum terima gitu. Kalau kami terima, kami pasti akan koreksi dan mereka akan perhatikan betul soal batas waktu tadi. Ya. Karena tidak mungkin juga mereka kemudian memaksakan sebuah perkara yang harusnya itu tidak hanya P21 loh. Perkara itu bisa P19 mati, artinya bolak-balik atau dan itu pernah terjadi P19. Sering atau P20. Baru 2 kali. Enggak. Dalam kasus saya baru ini. Tetapi artinya di kasus yang sekarang terjadi di kepolisian dan kejaksaan sering banget P19 mati itu atau P20. P20 terkasih dihentikan oleh kejaksaan. Atau kalaupun nanti misalnya harus ada P21, bisa juga nanti setelah sampai kejaksaan dihentikan di kejaksaan. Itu juga bisa. Pak Jamada, kita diberi kuliah hukum dulu Pak. Tadi kalau Mas Roy bilang kami bukan ahli hukum, permintaan SP3 itu kan memang tidak satu-satunya melalui RJ. Kalau kita lihat di KUHP baru itu kan yang pertama tidak cukup bukti, ada 10 ya. Ada bukti tindak pidana, kemudian dihentikan demi hukum, RJ dan pembayaran denda, kira-kira seperti itu. Menurut Anda, ini apakah celah yang memang bisa dimanfaatkan atau sebenarnya apa menurut Anda Pak? Oke Mbak Nas, kalau tadi persahabatan ya, sekarang kalau udah bicara masuk kontennya agak beda. Tapi masih bersahabat. Pasti beda. Oh, nggak apa-apa. Pasti saya jamin beda. Iya. Pertama, Mas Roy dan kawan-kawan ya meminta perkara dihentikan. Ya. Satu sisi. Tapi satu sisi mereka ini masih tetap katakanlah berkoar-koar bahasa saya. Kontradiktif. Kalau saya orang hukum mengatakan itu kontradiktif. Jika dihentikan, hentikan aja. Jadi jangan lagi munculan tadi ya di lapangan lah. Kalau TV ya wajib muncul lah. Karena ini kan edukasi masyarakat. Toh? Tapi kalau bagi masyarakat bertindak kemana-mana, menurut saya tidak benar. Saya penegak hukum. Tapi kalau mereka mau hentikan, caranya banyak. Dari dulu saya juga waktu bergabung dengan mereka-mereka ini sudah lakukan itu. Wasum contohnya. Kemudian Komnas HAM itu bagian dari penghentian mereka itu. Benar kan? Tapi satu pun itu nggak direspon. Sekarang mereka berkata hentikan lagi. Gitu loh. Hentikan dengan berbagai cara. Tadi disebut ada 10 syarat itu. Bukan itu aja syaratnya. Bisa dengan bisa dengan pra-peradilan contohnya. Bisa dengan RJ yang dilakukan oleh klien saya Rismon Sianipar. Itulah yang normally. Sesuai dengan KUHP lama pun dan KUHP baru pun itulah yang normal. Penghentian SP3 gitu loh. Nah di satu sisi terkait kadaluarsanya Pak Jamada? Terkait kadaluarsa? Saya mau kasih tahu ya, ini perdebatan yang sungguh loh. Kan ini tinggal ini kapan? Menarik loh Mbak Nas. Disebut digunjingkan masa kedaluarsa udah sekian 80 hari segala macam. Biarkan itu pendapat mereka. Tapi pendapat saya yang sudah menguruslah SP3 Rismon belum tentu itu berlaku yang masa-masa 7 hari 14 hari. Karena kan Bang Rismon nggak pakai soal kadaluarsa, pakainya RJ permintaan maaf kan Pak untuk di SP3. Maksud saya gitu. Waktu kami mengajukan RJ kan kami juga ada itu dong diikuti oleh aturan lain dong. Kami kan tahu perkara mereka ini seperti apa. Berkasnya udah seperti apa menggunung di sana gitu. Kalaupun kami nggak tanya, tapi mata kami kan melihat ke kiri dan ke kanan. Wih, serius nih gitu. Ih, serius lah katanya kan. Ini berkasnya lihat aja seperti studio ini. Bayangkan tuh satu truk. Itu menandakan bahwa penyidikan sesuai dengan SP3 Rismon ada konsiderannya. Selain Rismon, tersangka yang lain akan tetap dilanjutkan. Itu di Reskrim jelas mengatakan itu. Nah, ini dilanjutkan meskipun satu LP ini yang lucu ini. Meskipun satu LP itu debatable lagi satu LP. Itu pendapat lain. Nyatanya kami mendapat kok. Maaf kata Egy Sujana di HL sebelumnya dapat juga kok gitu loh. Jadi itu debatable.
Jadi kalau saya katakan, ini semua otoritas dari penyidik. Ya. Antara di masa transisi sekarang ini, pendapat boleh aja apa Mbak. Tapi yang jelas Rismon Hasilwan Senipar sudah mengantongi SP3. Bagaimana jalannya? 2 hari 2 malam saya ceritakan nggak selesai. Banyak 2 hari 2 malam saya ceritakan nggak selesai. Singkatnya senyumnya sudah lebar. Gak gampang ya. Kelihatannya seperti gunung hijau gitu. Banyak bisa. Ya. Banyak itu. Gampang kalau melanggar, Pak. Tapi sebentar, soal kadaluarsa tadi kenapa Anda tidak setuju? Perhitungan harinya di mana salahnya? Sekarang begini, aku jawab. Mudah-mudahan tepat, tapi penafsiran banyak. Nanti pendapat si A begini, pendapat dokter A begini, pendapat profesor A begini. Jangan lupa, Rismon ini dia dilakukan atau dilaksanakan berdasarkan KUHP lama. Betul? Sebelum Januari ya. Sebelum Januari. Dan Perkap 8 2021. Perpol lama. Perpol atau Perkap sama itu. Yeah. KUHP lama tidak mengenal 7 atau tidak mengenal P19 satu kali loh. Bisa bolak-balik loh. Perkara saya ada 5 sekarang di Polda. Udah 2 tahun. P19 sebab kata ya izin nih pihak Polda yang saya katakan ini. Terpaksa gitu loh. Kalau versi KUHP lama. Kalau KUHP baru di pasal 62 dan 63 kalau nggak salah itu 1 kali. Jika tidak ditemukan itu baru gelar perkara mereka kan memanggil APH yang lain mungkin dari Irwasum segala macam. Sekarang kesimpulannya apa? Saya tentu berdasarkan hasil SP3 Rismon dong. Saya nggak mau benchmarking yang nggak jelas. Ya dong Mbak Nas. Aku benchmarking nggak jelas nggak dong. Penelitian juga begitu. Masa benchmarkingnya atau contohnya nggak jelas. Rismon dikelola atau dilaksanakan berdasarkan KUHP lama dan Perkap atau Perpol 8 2001. Apa? Kalau kita hubungkan dengan P19, ini yang menarik. Bisa jadi bolak-balik. Jadi nggak ada jaminan waktu Mas Rul ini ke Kejati atau Kejaksaan Agung itu. Saya yakin juga di sana tuh mereka nggak mengablar lah, nggak mengobrol begini Bogor. Wah itu rahasia negara. Berarti menurut saya. Kesimpulannya gini, singkat saja Pak Jamada. Berarti menurut Anda permintaan kuasa hukum Mas Roy dan Dr. Rifa minta SP3 kasus ini dihentikan karena batal demi hukum. Itu menurut Anda kurang kuat argumennya? Kurang. Menurut saya kurang. Mana batal demi hukumnya? Ya, mana yang terlanggar? Silakan. Gini, jadi apa yang disampaikan Pak Jamadani, ya silakan saja karena itu versi Pak Jagir ya, Pak Jamada Girsa. Tapi sebenarnya orang itu tidak boleh hanya mengandalkan kebiasaan atau dulu begini. 2 aturan ini setara, KUHP lama dan KUHP baru. Aturannya jelas di peralihan. Kalau tidak ditemukan aturan di KUHP lama, mengacu pada aturan yang ada atau lex favorio, dicari yang lebih menguntungkan untuk siapa yang tersangkanya. Berarti apa? Ini nggak mungkin terus tiba-tiba turun jauh ke Perpol, nggak ada di sini turun jauh. Memang aturan bolak-balik itu adanya ada di KUHP yang baru, artinya ada batasannya 14 hari, 7 hari, 14 hari. Jadi kalau nggak ada di sini ya larinya langsung ke KUHP baru, tidak boleh kemudian langsung lari ke Perpol. Inilah bagaimana cara membaca aturan. Tapi Kabid Humas Polda bilang Anda diminta untuk belajar lagi. Kabid Humasnya yang perlu belajar. Jadi poin-poin mana sebenarnya Mas? Dan gini ya, kenapa saya bilang perlu belajar? Karena tidak bisa, polisi itu tidak bisa sendirian melakukan diskresi. Diskresi itu ada batasnya. Kalau dia mau seenaknya melakukan diskresi, tentu lihat apa nanti kata masyarakat, apa kata dunia. Dan polisi itu bukan satu-satunya. Ya, kalau mereka misalnya mau kekeh, ini nanti yang menentukan P21 nanti akan kejaksaan, Mbak. Nggak bisa P21 tuh polisi yang tiba-tiba apalagi yang bilang termul. Kayak si Andi Aswan atau dari teman-teman tuh atau Lecumanan pada bilang mereka kebakaran jenggot kemarin bilang ini akan ada juga lawyer cewek itu yang ngomong seenaknya 1000% P21 hari ini hari-hari ini. Mana hari-hari ini udah habis harinya. Sekarang udah Rabu, ya besok libur. Ya gitu seminggu ke depan. Nggak elok kalau tiba-tiba pada hari libur itu kemudian ada kenaikan status atau ada P21. Jadi sebenarnya udah boncos semua tuh ramalan para termul itu, ya. Polisi saja tidak berhak mengatakan itu. Ya, yang berhak mengatakan itu kejaksaan. Nah, sekarang ditunggu. Kejaksaannya dibilang, ya, masih belum menerima. Terus tiba-tiba orang yang lain yang tiba-tiba mengatakan masih meneliti, tapi beritanya nggak jelas tuh yang masih meneliti itu. Ya gitu. Mana buktinya? Siapa maksudnya? Dari humasnya kejaksaan. Ya, bukan dari jaksa peneliti loh ya. Kalau jaksa peneliti mengatakan, dia juga akan mengatakan nanti kalau ada perkembangan kita akan sampaikan dan kita akan panggil.
Dan tadi betul, harusnya ada gelar perkara lagi, digelar lagi. Lah kalau belum ada gelar, ya udah kita tunggu aja. Jadi Mas Roy, kalau alasan Anda kuat, alasan Bang Refli kuat dalam hal ini, kenapa kemudian tidak mengajukan sebagai strategi proses litigasi yang praktis pra peradilan? Gini, kita nggak mungkin hanya menyerahkan kepada pra peradilan kepada hakim tunggal. Tapi kan itu berhak dicoba, pasti dicoba. Nggak usah resmi Pak Jagir. Tapi kita tahu loh, pra peradilan tuh 1:1000 yang menang. Dan yang menang kita tahu siapa-siapalah waktu itu, ya kan? Yang menang tuh misalnya adalah Pak Budi Gunawan, ya kan? Gitu. Terus yang menang siapa lagi? Jelas-jelas lah pra peradilan, dan itu adalah hanya kayak apa ya? Kayak orang sudah kehabisan akal praper. Proses panjang selama setahun lebih. Tiba-tiba ditukar oleh seorang hakim tunggal. Kalau hakim itu ya kita tahu lah manusia. Tapi Pak Jamada, ketika Anda masih, mohon maaf, ketika Anda masih akur, ketika Anda masih membela Mas Roy, ketika Anda masih membela Mas Roy, juga nggak menyarankan itu. Ketika Anda masih membela RRT, Anda tidak menyarankan pra peradilan juga Pak Jamada. Iya.